Bela negara bukan hanya soal semangat di medan perang, tapi lebih dari itu. Bela negara adalah sikap dan pilihan kita sehari-hari. Di tengah tantangan menjaga integritas, ruang kerja kita pun bisa menjadi garis depan pertahanan negara. Saat godaan gratifikasi datang dengan iming-iming kemudahan atau imbalan, disitulah nilai-nilai kebangsaan kita diuji. Menolaknya bukan berarti menolak kebaikan, tetapi adalah sebuah pernyataan tegas bahwa kedaulatan hukum dan martabat bangsa dimulai dari ketuhanan seorang abdi negara. Karena sejatinya benteng terkuat dari sebuah negara adalah moral dan integritas para penjaganya. Dengan menolak yang salah, kita sedang membela yang benar. Dengan menjaga integritas diri, kita sedang menjaga kedaulatan negeri. Bentuk lain kesiapsiagaan bela negara adalah kemampuan untuk memahami dan melaksanakan kegiatan keprotokolan, yang salah satunya meliputi pengaturan tata tempat, pengaturan duduk, serta tata upacara pelantikan yang berlaku sesuai perundang-undangan. Kesiapsiagaan bela negara melalui kesiapsiagaan jasmani adalah fondasi utama bagi setiap warga negara dalam memberikan pengabdian terbaiknya. Raga yang tangguh merupakan modal dasar untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Upaya ini bisa dimulai dengan rutin melakukan olahraga, guna melatih ketahanan fisik dan konsentrasi mental. Selain itu, kesiapsiagaan menuntut kita untuk mengenali kondisi diri, rutin melakukan cek kesehatan seperti pengukuran tinggi dan berat badan. Sangat penting untuk memastikan tubuh tetap ideal dan fungsional. Kekuatan fisik juga harus didukung dari dalam. Menjaga pola makan dengan gizi seimbang serta memenuhi kebutuhan vitamin tubuh adalah langkah krusial untuk memastikan sistem imun tetap prima di segala kondisi. Dengan jasmani yang bugar dan siap sedia, kita tidak hanya menjaga diri sendiri tetapi juga menjaga kedaulatan bangsa, karena di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang siap berbakti untuk Indonesia. Kesiapsiagaan rohani merupakan kesiapan batin yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Salah satu bentuk sederhana namun bermakna adalah membiasakan diri berdoa sebelum dan sesudah bekerja. Berdoa sebelum bekerja adalah bentuk kesadaran bahwa setiap tugas yang kita jalankan bukan sekedar rutinitas, tetapi bagian dari amanah dan pengabdian kepada negara dan masyarakat. Dengan berdoa, kita memohon agar diberikan kelancaran, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan. Sedangkan berdoa setelah bekerja merupakan wujud rasa syukur atas tugas yang telah diselesaikan. Kita merefleksikan apa yang sudah dilakukan, sekaligus memohon ampun atas kekurangan dan kesalahan. Sikap ini membentuk pribadi yang rendah hati dan terus ingin memperbaiki diri. Selain itu, contoh dari kesiapsiagaan rohani yaitu melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat tepat waktu juga merupakan bentuk kesiapsiagaan rohani. Sholat melatih kedisiplinan, ketenangan, dan pengendalian diri. Dalam setiap gerakan dan doa kita diingatkan untuk selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, serta menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain maupun negara. Dengan rohani yang kuat, seorang ASN tidak mudah tergoda untuk melakukan penyimpangan. Kesiapsiagaan bela negara bagi saya tidak selalu tentang tindakan besar. Salah satu bentuk yang saya rasakan setiap hari adalah kesiapsiagaan mental, yaitu kemampuan menjaga pikiran dan emosi agar tetap stabil di tengah tekanan pekerjaan. Dalam menjalankan tugas, saya pernah berada di fase lelah, cemas, bahkan stres karena tuntutan yang datang silih berganti. Saya menyadari bahwa jika kondisi mental saya tidak terkelola dengan baik, hal itu dapat mengganggu fokus, kinerja, dan tanggung jawab yang saya emban.
Karena itu, saya mencari cara sederhana untuk menenangkan diri, yaitu menuliskan setiap keluh kesah dan perasaan saya dalam sebuah buku diary. Melalui tulisan, saya mengekspresikan emosi yang terpendam, merefleksikan apa yang saya alami, dan menata kembali pikiran saya agar lebih jernih. Perlahan, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan karena tersalurkan secara sehat. Dari kebiasaan kecil ini, saya belajar mengontrol mental dan kembali bekerja dengan semangat serta profesionalisme. Bagi saya, kesiapsiagaan mental adalah penting dari bela negara. Dengan menjaga kesehatan mental, saya dapat tetap tangguh, produktif, dan memberikan kontribusi terbaik dalam setiap tugas yang saya jalankan demi kemajuan bersama.